Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kembali puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul lagi di sini melanjutkan pertemuan ke-15 untuk mata kuliah Mekanika Tanah. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong kameranya dihidupkan ya. Mau kalian satu laptop beberapa juga nggak masalah, tapi hidupkan kameranya ya. Dan seperti biasa nanti presensinya dari presenter ya, dari presentasi, siapa yang presentasi, siapa yang memberikan pertanyaan ataupun tanggapan itu yang nanti akan saya anggap presensi atau hadir nantinya. Jadi silakan disimak, dan kalau ada pertanyaan atau tanggapan juga bisa disampaikan saja nanti ya. Oke, langsung saja dimulai share screen-nya. Baik, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis kerawanan bencana longsor dari karakteristik hujan, pergerakan tanah, dan kemiringan lereng di Kabupaten Agam. Yang akan dipresentasikan oleh Hidayatul Adelia. Baiklah, pendahuluan. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan dan perbukitan akibat dari aktivitas lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Adanya pergerakan lempeng yang disertai dengan perubahan iklim dan cuaca di Pulau Sumatera dapat menimbulkan berbagai bencana seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan lain-lain. Longsor merupakan salah satu bencana alam yang menyebabkan banyak kerusakan hingga dapat menelan korban jiwa. Salah satu wilayah di Sumatera yang rentan terhadap longsor adalah Provinsi Sumatera Barat, karena wilayah ini dilewati oleh pegunungan Bukit Barisan. Selain itu, rata-rata curah hujan tahunan di wilayah ini mencapai 7.695 mm yang tercatat di Stasiun Meteorologi Padang, Gustari 2009. Longsor terjadi akibat adanya pergerakan tanah dan dipicu oleh faktor lain seperti curah hujan yang tinggi. Curah hujan mempengaruhi kondisi air pori di dalam material pembentuk lereng sehingga lereng menjadi tidak stabil dan dapat memicu longsor. Di sini ada peta wilayah studi Kabupaten Agam.
kondisi geografis. Secara geografis, Kabupaten Agam berada pada 01,34 sampai 0028,43 lintang Sumatera, lintang selatan, dan 990,46,39 sampai 1032,50 bujur timur. Kabupaten Agam terletak ada kawasan yang sangat strategis di mana dilalui jalur lintas tengah Sumatera dan jalur lintas barat Sumatera dan dilalui oleh feeder road yang menghubungkan lintas barat, lintas tengah dan lintas timur Sumatera yang beraplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian. Di sini ada Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan atau pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian. Sekaligus adalah kawasan rawa bencana dengan sebaran potensi bahaya, tsunami, abrasi, gerakan tanah atau longsor, dan gempa serta letusan gunung berapi. Daerah ini umumnya mempunyai bahan longsoran yang luas serta mempunyai tipe bantuan lepas yang relatif lebih terhadap proses longsor. Namun analisis kerawanan bencana longsor melibatkan faktor memicu yang lain belum ditemukan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor pemicu longsor yang lain seperti curah hujan, pergerakan tanah, dan kemiringan lereng di Kabupaten Agam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Rosa. Baiklah, pertama ada metode penelitian yang pada tahap pertama itu dilakukannya data penelitian ini digunakan adalah data kejadian longsor, data hujan, dan data pergerakan tanah. Data longsor di Kabupaten Agam diperoleh dari BPBD, lalu dilakukan pengolahan data pergerakan tanah. Menggunakan software Snap, data-data yang diperoleh kemudian dipasangkan menjadi data master dan slave, lalu dilakukan koregistrasi citra untuk menyatukan antar pixel master dan slave. Tahapan selanjutnya adalah pembentukan interferogram yang kemudian dilakukan penghapusan topografi. Lalu tahap ini mensubstansikan fase topografi dari interferogram yang diolah. Lalu dilakukan teknik filtering yang berfungsi untuk mereduksi fase noise. Setelah itu hasil fase diubah pada proses phase unwrapping yang dikerjakan dalam software SnapPool. Menggunakan command prompt, data unwrap ke SnapPool kemudian dikonversi menjadi fase pembesaran atau definisi pada proses to displacement. Selanjutnya dilakukan proses koreksi geometrik citra pada saat geocoding. Kemudian diekspor dalam format GeoTIFF. Proses pengolahan selanjutnya menggunakan software ArcGIS 10.3 untuk mendapatkan nilai pergerakan tanah pada tiap daerah dari Kabupaten Agam. Lalu dilakukan analisis data, di mana hasil pengolahan data hujan harian berupa grafik dianalisa sehingga didapatkan nilai hujan harian pemicu longsor. Tingkat kerawanan longsor dianalisa berdasarkan intensitas curah hujan tahunan, besar nilai pergerakan tanah, dan nilai kemiringan lereng Kabupaten Agam. Parameter ini kemudian diberi skor yang terlihat pada tabel di samping
lalu di-overlaykan. Penentuan tingkat kerawanan longsor di lokasi ini didasarkan pada total skor dari ketiga parameter tersebut. Dapat dilihat pada tabel skor parameter potensi hujan. Potensi longsor. Hasil dan pembahasan. Pertama, didapatkan nilai hujan harian pemicu longsor di Kabupaten Agam, di mana didapatkan fakta Kabupaten Agam mengalami longsor sebanyak 52 kali selama tahun 2019 pada bulan April sampai tahun 2020. Lalu curah hujan menjadi pemicu terjadinya longsor di sini. Lalu rentang nilai hujan pemicu longsor di Kabupaten Agam sebesar 0,05 sampai dengan 62,64 mm per hari. Adanya beberapa kejadian longsor yang memiliki nilai hujan yang kecil, yang membuktikan bahwa longsor di Kabupaten Agam tidak sepenuhnya bergantung pada intensitas curah hujan saja. Lalu ada nilai curah hujan tahunan, dapat dilihat pada tabel berikut, di mana per kecamatan sudah diketahui curah hujannya. Dari tabel nilai curah hujan ini didapatkan dari nilai akumulasi data hujan bulanan untuk tiap kecamatannya. Intensitas hujan tiap kecamatan masuk dalam kategori hujan sedang sampai dengan sangat tinggi, di mana besar dari 2.000 mm per tahun. Ini merupakan peta pergerakan tanah di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam memiliki nilai pergerakan tanah 0 sampai dengan 0,7318 cm per tahun. Nilai negatif ini menandakan Kabupaten Agam mengalami penurunan tanah yang cukup besar. Selain itu, adanya pembukaan lahan untuk perkebunan di kawasan bagian utara di Kabupaten Agam juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penurunan tanah yang cukup besar. Lalu adanya nilai kemiringan lereng, dapat dilihat di sini peta kemiringan lereng Kabupaten Agam, di mana kemiringan yang berwarna hijau itu kemiringannya 0 sampai dengan 8%, yang hijau muda 8 sampai 15%, kuning 15 sampai 25%, lalu ada oranye 25 sampai 45%, dan yang merah itu besar dari 45%. Kemiringan lereng di Kabupaten Agam menggambarkan stabilitas permukaan lahan terdapat gaya gravitasi. Untuk mendapatkan kemiringan lereng ini, dan lokasi penelitian diekstrak menjadi kemiringan dengan menggunakan software ArcGIS. Kemudian kemiringan dikelaskan menjadi 5 kelas, yaitu lereng datar dengan kemiringan 0 sampai 8%, lereng landai dengan kemiringan 8 sampai 15%, lereng agak curam dengan kemiringan 15 sampai 25%, lereng curam dengan kemiringan 25 sampai 45%, dan lereng sangat curam dengan kemiringan besar dari 45%. Data kemiringan ini merupakan hasil ekstraksi DEM yang masih berupa raster. Maka data perlu diubah menjadi file dengan melakukan convert raster to polygon untuk mendapatkan info tabel. Info tabel ini memperlihatkan nilai-nilai kemiringan dari tiap area yang ada pada lokasi penelitian kami. Di sini merupakan peta potensi rawan longsor Kabupaten Agam, di mana tingkat kerawanan itu ditandakan dengan warna biru sangat rendah, hijau rendah, kuning sedang, oranye tinggi, merah sangat tinggi. Dan analisa kerawanan longsor di Kabupaten Agam dibuat berdasarkan nilai curah hujan tahunan, pergerakan tanah, dan kemiringan lereng. Penentuan tingkat kerawanan longsor ini dibuat berdasarkan total skor dari ketiga parameter tersebut. Lalu kelas
kerawanan longsor itu dapat dikategorikan menjadi 5 kelas, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Agam didominasi dengan tingkat kerawanan longsor sedang dengan persentase sebesar 45,11% yang tersebar dari barat hingga beberapa bagian di selatan dari Kabupaten Agam. Tingkat kerawanan yang sangat rendah hanya 0,75% yang tersebar di Kecamatan Kamangmage. Kerawanan rendah sebesar 10,53% tersebar di bagian timur Kabupaten Agam. Daerah tingkat kerawanan yang tinggi teramati sebesar 39,85% dan sangat tinggi sebesar 3,76% yang tersebar di bagian utara Kabupaten Agam. Lalu di sini terdapat persebaran titik longsor, di mana dinilai dari perkecamatannya dan didapatkan jumlah titik longsor yang terjadi, dan jumlahnya itu semuanya 52 titik longsor apabila dijumlahkan. Jadi pada selama tahun 2019 sampai bulan April 2020, bencana longsor paling banyak terjadi di Kecamatan Malala, Kecamatan Candung, Kecamatan Ampekoto, dan Kecamatan Baso. 4 kecamatan ini mencakup zona hijau dan kuning, yaitu tingkat kerawanan rendah dan sedang. Longsor yang banyak yang terjadi pada zona ini diperkirakan akibat perbedaannya struktur batuan dari masing-masing daerah. Lalu kesimpulan, didapatkan di sini nilai hujan pemicu longsor di Kabupaten Agam selama tahun 2019 sampai April 2020 didapatkan sebesar 0,05 sampai 62,64 mm per hari. Dan nilai curah hujan tahunannya berkisar antara 2.467,7 sampai dengan 3.611,5 mm. Nilai pergerakan tanah di daerah ini sebesar 0 sampai dengan min 0,7318 cm per tahun. Tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Agam ini bervariasi, mulai dari kategori sangat rendah sebesar 0,75%, rendah 10,53%, sedang 45,11%, tinggi 39 dan 39,85%, dan sangat tinggi 3,76%. Daerah tingkat kerawanan longsor sangat rendah sampai sangat rendah berada pada kawasan Tenggara, yang kerawanan longsor sedang tersebar dari barat hingga selatan dari Kabupaten Agam, dan pada kawasan bagian barat didominasi oleh faktor pergerakan tanah yang cukup besar, sedangkan pada bagian selatan dominannya adalah kemiringan lereng yang curam. Lalu daerah tingkat kerawanan longsor sedang tersebar di bagian barat hingga selatan Kabupaten Agam. Pada bagian barat didominasi oleh faktor pergerakan tanah yang cukup besar. Sedangkan pada bagian selatan, lalu ada tingkat kerawanan longsor tinggi sampai dengan sangat tinggi berada pada kawasan bagian utara, di mana faktor dominannya adalah curah hujan yang tinggi, nilai pergerakan tanah yang cukup besar, dan memiliki kemiringan lereng yang curam sampai sangat curam. Upaya yang dapat dilakukan pada penelitian kami ini perlunya dilakukan mitigasi bencana, di mana seluruh masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengikuti arahan dari BPBD. Kemudian untuk di daerah ini juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami gerakan tanah dan gejala yang mengawalinya supaya mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada teman yang ingin menambahkan pertanyaan atau memberikan saran? Saya persilahkan.
Ayo yang mana ini? Yang lainnya? Oh, enggak ada yang mau bertanya. Terus langsung mati semua ya kameranya. Oke, pertanyaan dari saya saja kalau begitu ya. Tadi terkait dengan metode yang digunakan ya untuk melakukan asesmen atau penilaian tingkat kerentanan tadi. Dari apa yang sudah dipelajari dari metode itu tuh dia untuk bisa menetapkan rentanannya sangat tinggi sampai yang ke paling rendah, itu dia berdasarkan beberapa variabel sebenarnya kan, pasti kan di situ kan akan ada kombinasi beberapa data kan ya, beberapa parameter atau variabel. Nah, bisa coba dijelaskan lagi enggak? Ada variabel apa saja dan kira-kira kenapa si variabel itu yang digunakan untuk menetapkan tingkat kerentanan adanya pergerakan tanah ataupun adanya kejadian longsor tadi misalnya. Itu saja mungkin ya sambil menunggu dari yang lain. Baik Pak, izin memberikan waktu kepada kami sebentar ya Pak, untuk mencari jawabannya. Oke. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Untuk mendapatkan tingkat kerawanan longsor tadi didapatkan dari data nilai curah hujan dan data pergerakan tanahnya, Pak. Data pergerakan tanah itu bagaimana maksudnya?
Maaf Pak, bagaimana jawaban saya tadi, Pak? Yang tadi yang soal pergerakannya gimana? Iyalah. Data Tadi yang itu datanya pergerakan. terdapat dari data nilai curah hujannya sama data pergerakan tanahnya, Pak. Jadi data pergerakan tanah itu bagaimana maksudnya? Iya. Maaf Pak, untuk nilai data pergerakan tanahnya, kami dapatkan data ini dari BPBD setempat. Lalu didapatkan hasilnya di sini, nilai pergerakan tanahnya sebesar 0 sampai dengan min 737 737.018 cm per tahun. Berarti intinya masih belum tahu ya dari mana dapatnya ya. Oke, kalau gitu hubungannya apa nanti kalau berarti kerentanannya itu dari si pergerakan saja. Kalau si curah hujannya hubungannya apa kira-kira? Izin sebentar ya Pak, kami mengupayakan jawabannya Pak.
Izin menjawab, Pak. Curah hujan yang tinggi karena curah hujan yang tinggi dapat merusak struktur tanah dan menyebabkan penumpukan air yang berlebihan yang pada akhirnya dapat memicu longsor atau pergerakan tanah. Kalau tidak ada pertanyaan, diselesaikan saja ya, tutup saja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madura ini udah bang. Deal dong. Oke, lanjut lagi, silakan. Langsung di share screen saja. Belum ada yang siap lagi kelompok yang lain? Ya. Jangan sampai habis recording kosong aja ya. Ya, Pak. Sebentar, Saya Pak, yang lagi mau soalnya. share screen, Pak. Ini saya rasa nak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Antisipasi Tanah Longsor Daerah Pangkalan 50 Kota. Yang dimana beranggotakan saya sendiri adalah Masya Putri, Aziza Nur, Yuda Darmawan, dan Zulfa Husna. Baiklah, yang pertama akan saya bacakan sendiri. Di mana lokasi studi kasusnya di daerah Pangkalan pada kilometer 16 Kabupaten 50 Kota. Informasi geografis wilayah Pangkalan Kabupaten 50 Kota. Luas wilayah daerah tersebut yaitu 712,6 km persegi. Batas wilayah bagian utara berbatasan langsung pada Kabupaten Kampar, Riau, Selatan Kecamatan Harau, dan Barat Bukit Barisan. Topografi wilayah itu
Daerah pangkalan dengan bentuk berbukit-bukit memiliki banyak sungai. Terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu terdiri dari 6 nagari atau kelurahan: Nagari Koto Alam, Nagari Manggilang, Nagari Pangkalan, Nagari Gunung Malintang, Nagari Tanjung Balik, dan Nagari pendahuluan. Daerah Pangkalan 50 Kota secara geografis merupakan daerah perbukitan yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di daerah Pangkalan Kabupaten 50 Kota, diketahui batas cair dan batas plastis pada lereng bukit berkisar antara 20% sampai 50%. Sementara kadar air di titik pangkalan KM16 mencapai lebih dari 50%, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya longsor. Selain faktor kadar air, tingkat kemiringan lereng juga faktor penyebab longsor. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian adalah membuat perencanaan antisipasi dinding penahan tanah berdasarkan kadar air tanah pada kilometer 16 daerah Pangkalan Kabupaten 50 Kota. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Zulfa Husna. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah membuat perencanaan antisipasi dinding penahan tanah berdasarkan kadar air tanah pada kilometer 16 menggunakan metode cantilever. Metode penelitian. Langkah penelitian. Yang pertama, penelitian dilakukan di lereng bukit kilometer 10,16 dan 22 daerah Pangkalan Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, pengukuran dilakukan di 3 titik lokasi menggunakan 1 set alat teodolit merek Nikon NS100, bak ukur, dan meteran. Selanjutnya, pengukuran laboratorium kadar air tanah asli, kadar air batas Atterberg, berat volume, dan direser. Selanjutnya, penghitungan dinding penahan tanah menggunakan metode cantilever untuk nilai faktor keamanan terhadap guling geser dan daya dukung tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Aziza Nur. Baiklah, yaitu selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengukuran di lapangan. Dapat dilihat pada tabel hasil pengukuran di lapangan, yaitu ada 3 titik lokasi yang dilakukan penelitiannya. Yang pertama yaitu titik pangkalan 10, 16, dan 22. Diperoleh nilai kemiringannya yaitu 27, 30, dan 35, serta ketinggian yang berbeda yaitu 12,1, 6,3, dan 10,6 meter. Pada tabel itu menunjukkan hasil derajat kemiringan lereng pangkalan, yaitu pada titik 16 adalah 2, dengan ketinggian 6,3 meter. Kemudian selanjutnya, data curah hujan. Data curah hujan di daerah 50 kota dari tahun 2020 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel dalam bulan Januari atau sampai dengan Desember, yaitu kisaran tertinggi pada tahun 2022. Kemudian pengambilan sampel tanah yang pada titik lokasi tadi itu dapat dilihat pada peta titik 22, 16, dan 10-nya. Kemudian selanjutnya pengujian laboratorium. Yang pertama yaitu pengujian kadar air. Hasil pengujian kadar air diuji secara triplo. Kemudian diperoleh masing-masing kadarnya pada titik 10 di rata-rata 20-an, yaitu 21, 28, dan 27. Kemudian pada titik 16 ada 43, 53, dan 39. Kemudian pada PKL 22 ada 26, 34, dan 31. Hasil penelitian pengujian kadar air tanah asli di Pangkalan 16 titik, yaitu besar dari 50%. Artinya kadar air ini melewati kadar air pada batas Atterberg limit tanah longsor. Kemudian pengujian batas konsistensi Atterberg limit. Sama dengan pengujian kadar air tadi juga dilakukan secara triplo,
Maka pada tabel 4 menunjukkan hasil batas konsistensi Atterberg limit tanah didapat kadar air tanah pada lokasi pangkalan 16.2 besar dari 50%, yaitu 54,56%, yang mana itu dapat mengakibatkan longsor. Kemudian pengujian berat volume. Pada tabel 5, yaitu menunjukkan hasil pengujian berat volume tanah pada lokasi pangkalan 16.2 sebesar 1,768 gram per sentimeter kubik dan digunakan sebagai salah satu parameter untuk merencanakan dinding penahan tanah. Kemudian ada pengujian direct shear. Tabel 6 menunjukkan hasil uji kekuatan geser langsung, yaitu pada lokasi 16.2 didapat nilai kohesi sebesar 0,126 kg per cm persegi dan nilai sudut gesernya sebesar 44,495, merupakan parameter yang merencanakan dinding penahan tanah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuda. Baiklah, selanjutnya antisipasi dinding penahan tanah. Berdasarkan hasil penelitian, pengukuran lapangan pengujian berat volume dan pengujian direct shear di pangkalan 16.2, maka untuk rancangan antisipasi dinding penahan tanah dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, daerah pangkalan kabupaten 50 kota, kadar air pada batas Atterberg limit antara 20% sampai 50% atau batas aman. Dari nilai tersebut, apabila kadar air tanah berada di bawah nilai batas basis, maka tanah menjadi tidak kohesif karena kering. Dan apabila kadar air tanah berada di atas air, maka tanah menjadi encer. Sesuai dengan hasil penelitian, dari 9 titik lokasi pengujian, hanya 1 titik yang berada di luar batas Atterberg limit adalah titik pangkalan 16 pangkal titik 2 dengan nilai kadar air sebesar 546% yang sewaktu-waktu akan longsor. Oleh sebab itu perlu antisipasi dinding penahan tanah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Dipersilakan. Oke, tidak ada lagi dari saya ya. Dua pertanyaan deh. Yang pertama itu tadi ada 2 alat, ada theodolit, ada direct shear. Nah, itu keduanya untuk mengukur apa gitu, dan coba dijelaskan. Saya saja bertanya ya. Kayaknya tidak ada pertanyaannya. Halo, kelompok 4. Halo, suara saya terdengar ya?
Iya Ada Pak, kelompok berikan 4. waktu Pak untuk menjawab. Jadi pertanyaannya sudah itu. Halo? Iya Pak. Pertanyaannya sudah jelas tadi. Boleh diulangi untuk alat yang keduanya tadi Pak? Alatnya kan teodolit sama direksir. Itu untuk mengukur apa dan bagaimana cara pengukurannya. Pertanyaan yang nomor 2 terkait dengan kadar air tadi dikatakan ketika kadar airnya lebih dari 50% itu bisa menyebabkan longsor atau berpotensi longsor gitu tadi kalau nggak salah dituliskan. Nah, kira-kira kenapa seperti itu? Itu saja 2 pertanyaan. Baiklah, saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Bapak. Apa itu alat teodolit? Teodolit digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan tingkat akurasi yang tinggi. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur untuk pemetaan lahan, perencanaan konstruksi dan pengukuran geodetik, dan untuk menentukan ketinggian bangunan dan mengamati sudut arah lintas matahari. Kalau direksir tadi itu untuk yang digunakan untuk pengujian di laboratorium dan untuk mengukur sifat kekuatan geser tanah atau material batuan. Oke, terima kasih. Satu lagi yang saya berarti ya.
Maaf Pak, bisa diulangi Pak untuk pertanyaan yang kedua tadi? Tadi ada disampaikan kalau dari hasil pengujian ada salah satu kadar airnya itu yang lebih dari 50%, yang itu berpotensi menyebabkan longsor kalau nggak salah kata-katanya tadi. Nah, itu kenapa seperti itu? Itu saja. Tolong dijelaskan kembali. Izin menjawab ya Pak. Berdasarkan hasil penelitian itu kadar air pada batas Atterberg limit itu antara 20% sampai dengan 50% Pak. Jadi kalau lebih 50% makanya tanah itu dapat berakibat longsor tadi Pak. Izin menambahkan Pak. Tadi dan juga kadar air yang tinggi dalam tanah itu kan lebih dari 50% itu Pak dapat menyebabkan tanah longsor. Dan itu alasan ada juga terjadinya penurunan kekuatan geser, peningkatan berat tanah, pembentukan bidang gelincir, erosi dan destabilisasi lereng, dan pembentukan pori-pori dan retakan Pak. Maka sering terjadinya longsor. Izin menambahkan, Pak, yang berisiko mengakibatkan longsor itu karena tanahnya itu banyak mengandung air, Pak. Oke, diterima. Terima kasih. Bagaimana Pak? Kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan ditutup saja ya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oh ya, tadi yang kelompok 2 belum saya komentar ya. Jadi di awal kenapa tidak ada pengenalan anggota kelompok ya. Terus kelompok 2 sama 4 itu sama-sama masih dalam paragraf-paragraf tadi dibikinnya ya. Dan juga indikasinya masih sama dalam bentuk review, cuman yang dari kelompok 4 yang sudah nampak tidak terlalu nampak ya. Tapi nanti mengecekkan lebih detailnya di artikel, harapannya sih ada elaborasi lagi. Ada kajian lebih mendalam lagi dari reviewnya gitu. Tidak sekadar dari satu artikel lah intinya. Masih adakah kelompok lain? Kelompok 2, kelompok 4. Saya persilakan. Langsung di share screen saja ya.
Mohon maaf Pak, tunggu sebentar Pak, ada kesalahan teknik sedikit.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum Warahmatullahi diinfokan wabarakatuh. ya? Iya, belum muncul, Pak. Nggak bisa Baiklah, ditampilkan. Ya. Oke lah, lanjut saja ya. baik Pak. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Halimah Putri Anggraini dan teman-teman saya yaitu Lela Mardiah, Udela Buyono, dan Hidayatullah. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang zona rawan longsor pada kawasan pemukiman di Kabupaten Tanah Datar. Bencana alam akan membawa kerugian bagi kehidupan manusia dan salah satu upaya untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan mitigasi bencana. Penetapan zona bahaya tanah longsor pada kawasan pemukiman merupakan bagian dari upaya mitigasi pemanfaatan sumber daya lahan secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan zona bahaya longsor pada kawasan pemukiman di Kabupaten Tanah Datar. Untuk penentuan zona bahaya longsor digunakan metode overlay dengan teknik scoring menggunakan sistem informasi geografis atau GIS. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar memiliki 35,6% wilayah rawan longsor tinggi dan sekitar 38% wilayah pemukiman berada pada zona rawan longsor tinggi. Selanjutnya, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Provinsi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, lokasi penelitian terletak pada 100,08 bujur timur sampai 100,050 bujur timur, dan lintang 0,18 lintang selatan sampai 0,40 lintang selatan. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 6 bulan, yakni pada bulan Juni hingga bulan Oktober pada tahun 2019. Di sebelah adalah gambar lokasi penelitian. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data digunakan dalam penelitian ini dikategorikan atas 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari pengukuran dan pengumpulan dari lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, informasi, dan catatan resmi yang berasal dari berbagai instansi terkait. Teknik analisis data. Zona rawan longsor di Kabupaten Tanah Datar ditentukan menggunakan pendekatan sistem informasi geografi, yakni metode tumpang susun atau overlay. Dalam analisis overlay menggunakan software ARTG 10.1 untuk penentuan tingkat rawan longsor ditentukan dengan menggunakan persamaan 1. Dalam persamaan 1, zonasi kawasan longsor ditentukan dengan mempertimbangkan 6 indikator, yakni jenis tanah, lereng, tipe geologi, tipe geomorfologi, curah hujan, dan penggunaan lahan. Masing-masing indikator diuraikan dalam beberapa sub-indikator dengan nilai harkat yang berbeda. Berikut adalah indikator rawan longsor. Selanjutnya, karakteristik wilayah tanah datar. Secara morfologi, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan karakteristik fisik memiliki wilayah yang sangat rawan untuk terjadi bencana tanah longsor. Antara lain, secara morfologi, kawasan tersebut sekitar 55% merupakan kawasan relatif datar. Secara geologi, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan geologi sebagian besar terbentuk oleh batuan gunung api. Gunung Merapi pada bagian barat memiliki peran penting dalam pembentukan geologi Kabupaten Tanah Datar.
Selain itu, patahan semangko membentuk perubahan dan perombakan wilayah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bang Hidayatullah. Kepada Bang Hidayatullah dipersilahkan. Selanjutnya, geomorfologi. Secara geoformologi, proses denudasional sebagian besar mempengaruhi proses pembentukan wilayah tersebut. Hasil dan pembahasan. Faktor penyebab longsor. Wilayah dengan karakteristik lereng yang curam akan rawan terjadi longsor bila faktor curah hujan yang tinggi serta pemanfaatan lahan yang tidak terkontrol. Kabupaten Tanah Datar memiliki wilayah yang relatif bergelombang, sekitar 55% wilayahnya dengan lereng kategori agak curam sampai sangat curam. Hanya sekitar 20% wilayah tersebut dengan lereng relatif datar. Selain itu, berdasarkan tingkat curah hujan wilayah penelitian memiliki rata-rata curah hujan 3.000 sampai 3.500 mm per tahun. Berikut di sebelah gambar lereng kita. Kondisi geologi dan geomorfologi. Kabupaten Tanah Datar berdasarkan geologi sebagian besar terbentuk oleh batuan gunung api. Gunung Merapi pada bagian barat memiliki peran penting dalam pembentukan geologi Kabupaten Tanah. Selain itu, patahan semangko membentuk perubahan dan perombakan wilayah tersebut. Secara geomorfologi, proses denudasional sebagian besar mempengaruhi proses pembentukan wilayah tersebut. Berikut di sebelah gambar peta geologi. Jenis tanah dan penggunaan lahan. Berdasarkan jenis tanah, sebagian besar merupakan tanah andosol, di mana tanah andosol adalah tanah muda. Selain itu, jenis tanah andosol memiliki karakteristik yang didominasi oleh kandungan liat dan pasir vulkanik, sehingga sangat mudah terjadi longsor. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan lahan, Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh penggunaan kawasan hutan. Namun peningkat jumlah manusia akan mendesak memperluas kawasan terbangun. Berikut gambar 3 peta jenis tanah. Berikut saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Laila Mardia. Kepada Laila dipersilahkan. Baiklah, untuk slide selanjutnya itu ada zonasi kawasan rawan longsor. Yang pertama itu ada tingkat kerawanan longsor. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Datar terdapat sekitar 35,6% wilayah dengan tingkat kerawanan longsor tinggi, sebesar 54,4% tingkat kerawanan sedang, dan sisanya itu sekitar 10% merupakan zona rawan rendah. Hal ini dapat berarti bahwa Kabupaten Tanah Datar sebagian besar merupakan wilayah rawan bencana longsor. Terdapat pada gambar 4 itu ada peta zona rawan longsor di Kabupaten Tanah Datar, di mana yang warna merah itu rawan tinggi, warna kuning itu rawan sedang, dan warna hijau itu rawan rendah. Yang kedua itu ada pertumbuhan kawasan permukiman. Pada kawasan permukiman, Kabupaten Tanah Datar selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Persentase pertumbuhan kawasan permukiman pada periode 2000 sampai 2019 yaitu sebesar 1,3% setiap tahunnya, di mana pertumbuhan kawasan permukiman berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk.
Yang ketiga ada konflik pemanfaatan lahan, di mana pemanfaatan lahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebagai pemanfaatan lahan berbanding lurus dengan pertambahan jumlah manusia di bumi. Semakin banyak jumlah manusia yang menghuni permukaan bumi, maka semakin tinggi kebutuhan untuk pemanfaatan lahan. Sedangkan lahan yang tersedia untuk dapat menampung kebutuhan manusia itu bersifat terbatas. Yang keempat itu ada overlay zona rawan longsor dan penggunaan lahan. Terdapat pada gambar 5 itu peta zona permukiman rawan longsor di Kabupaten Tanah Datar. Pada gambar 5 itu merupakan overlay antara zona rawan longsor dengan penggunaan lahan untuk kawasan permukiman tahun 2016 di Kabupaten Tanah Datar, menunjukkan bahwa sekitar 28,23% kawasan pemukiman berada pada zona sangat rawan bencana longsor. Sekitar 63,36% kawasan permukiman kategori rawan sedang dan sekitar 80,4% sisanya berada pada zona rawan rendah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Kabupaten Tanah Datar merupakan kawasan yang memiliki topografi relatif kasar dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi karakteristik wilayah tersebut berdampak terhadap bencana tanah longsor, di mana Kabupaten Tanah Datar memiliki sekitar 35,6% wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Kawasan permukiman pada periode 2000 sampai 2019 memiliki perkembangan kawasan permukiman sekitar 1,6% per tahun. Peningkatan kebutuhan lahan permukiman berdampak terhadap berkembangnya kawasan pada zona rawan longsor. Sekitar 28,23% kawasan permukiman terdapat pada zona rawan tinggi. Dari hasil penelitian jurnal kami dapat itu saran atau rekomendasi, maka perlu upaya mitigasi dan pembatasan perizinan untuk pengembangan kawasan pada zona rawan bencana longsor. Sekian, terima kasih. Presentasi PPT kami. Jika ada pertanyaan, saran, dan sanggah, dipersilahkan. Tapi kan sisa dulu sih. Oke, pertanyaan dari saya ya. Dua saja deh. Yang pertama tadi ada muncul istilah denudasional ya. Coba dijelaskan apa itu denudasional. Kemudian satu lagi, jadi dikatakan kalau tanah di sana itu karakternya dia tanah liat dan pasir vulkanik ya. Dan dikatakan kalau tanah liat dan pasir vulkanik itu mudah longsor. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu?
2 pertanyaan saja. Terima kasih. Baik Pak, saya ingin mencoba menjawab tentang denudasional Pak. Denudasional itu adalah serangkaian proses yang menyebabkan pengikisan dan penurunan permukaan bumi Pak. Oke, sip. Maaf Pak, kalau untuk pertanyaan kedua tadi tanah pasir dan tanah apa ya Pak? Lihat ya Pak. Liat dan pasir vulkanik. Baik Pak. Baik Pak, izinkan saya menjawab pertanyaan yang kedua. Ada beberapa faktor yang memungkinkan kenapa tanah liat dan pasir tersebut mudah longsor, di antaranya berdasarkan struktur dan teksturnya Pak, ada juga kadar airnya, bisa juga karena pelapukan dan erosi, kemiringan lereng, aktivitas vulkanik Pak. Pasir vulkanik seringkali berada di daerah dekat gunung berapi yang aktif, getaran dari aktivitas vulkanik atau gempa bumi dapat memicu longsor Pak. Oke lah. Terima kasih. Kalau tidak ada yang pertanyaan lagi, ditutup saja mungkin ya. Baiklah Pak, saya tutup saja. Terima kasih atas saran dan sanggahan dari Bapak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagi-lagi materinya masih belum dalam uraian ya. Tadi beberapa referensinya masih belum lengkap juga sebenarnya. Oke, lanjutkan lagi. Masih ada ya kelompok yang mau presentasi? Tadi kelompok berapa ya? Kelompok 2, kelompok 4. Kelompok berapa lagi yang belum berarti? Ya, kelompok 1 yang belum Pak. Oh, 1 lagi yang belum ya. Oh iya. Siap nggak presentasi? Sudah hampir 1,5 jam nih, kalau memang enggak, saya cari waktu. Ada? Kelompok 1? Bentar, Pak.
Ayo silakan dimulai. Siapa ini? Bentar, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri, Ninci, rekan saya Muhammad Farhan, Nindi, dan Prima. Di sini kami akan membahas tentang penanganan banjir dan erosi di wilayah Pekalongan. Baiklah, di sini ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan yaitu wilayah pesisir di mana terdapat batas wilayah laut dengan wilayah daratan merupakan kawasan daratan rendah yang memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup tinggi. Wilayah pesisir utara Pulau Jawa di kawasan perkotaan misalnya didominasi oleh kawasan kumuh yang diakibatkan dari banjir erosi yang mengenangi pemukiman penduduk. Pada tahun 2018, wilayah pesisir Pekalongan yang terdapat banjir erosi ada di 5 kecamatan pada 20 desa di Kabupaten Pekalongan dan 1 kecamatan pada 7 kelurahan di Kota Pekalongan. Banjir erosi tersebut telah berlangsung sejak 5 tahun terakhir dan menjadikan kawasan yang terkena dampaknya menjadi permukiman kumuh karena infrastruktur dan fasilitas umum yang tidak berfungsi. Tidak terkecuali di wilayah Pekalongan, baik di Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pekalongan, hampir seluruh wilayahnya di daerah pesisir mengalami masalah banjir erosi. Banjir erosi yang terjadi di wilayah pesisir Pekalongan diantara disebabkan oleh yang pertama, endapan sedimentasi yang mengurangi tampungan debit air pada sungai. Kedua, penurunan muka tanah. Ketiga, kenaikan muka air laut dan pengaruh pasang surut. Yang keempat, sampah. Yang seterusnya, kondisi tanggul banjir yang rusak. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penulisan studi pustaka. Metode penulisan studi pustaka adalah metode dengan cara menelan berbagai sumber bacaan yang dikaji dari berbagai sumber, baik cetak maupun elektronik. Data yang dipakai berupa data sekunder yang didapat melalui Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Bapeda Litbang Kabupaten Pekalongan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pekalongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya akan baiklah, saya akan melanjutkan pada bab hasil dan pembahasan. Banjirop merupakan banjir yang airnya berasal dari laut.
Banjir ROB ini adalah banjir yang diakibatkan oleh pasang surutnya air laut, hingga air pasang tersebut mengenangi daratan. Banjir ROB ini juga dikenal sebagai banjir genangan. Banjir ROB ini akan sering melanda atau sering terjadi di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut, karena disebabkan oleh meluapnya air laut yang sampai ke daratan. Maka air yang menggenangi karena banjir rob ini mempunyai warna yang cenderung lebih jernih daripada air yang terjadi pada banjir-banjir yang biasanya. Next, untuk karakteristiknya pada banjir ROB ini, kita bisa melihatnya dari karakteristik banjir yang sedang terjadi. Semua jenis banjir mempunyai satu ciri khasnya sendiri-sendiri. Banjir ROB sendiri mempunyai beberapa ciri khusus atau karakteristik khusus yang dimiliki. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadi pada saat air laut sedang pasang. Warna air tidak terlalu keruh, tidak melulu pada saat penghujan. Biasanya terjadi pada daerah yang mempunyai wilayah daratan lebih rendah daripada wilayah laut. Next. Untuk faktor penyebabnya, yang menyebabkan banjir ROB itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada pemanasan global, pemanfaatan air tanah yang berlebihan, pembabatan hutan, terutama hutan mangrove dan bakau. Yang keempat itu ada keadaan topografi suatu wilayah, perubahan penggunaan tanah rawa, situ, sawah, dan sebagainya. Fenomena penurunan muka tanah, penyempitan bantaran sungai, membuang sampah di sungai, serta sistem drainase yang tidak terawat. Berikut adalah contoh banjir ROB yang berada di Kota Pekalongan. Yang menyebabkan itu, yang pertama, eceng gondok di wilayah Sungai Bremi yang menumpuk, dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu ada saluran drainase yang melalui pemukiman, drainasenya yang sempit, serta ada itu saluran londo di hilir kali pada buangan Pesanggerahan. Next, PPT-nya di next rada. Berikut adalah itu belum lagi dulu. Belum. Back. Untuk beberapa pintu air yang rusak serta banyaknya saluran-saluran kecil yang langsung menghubungkan pemukiman dengan sungai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir ROB. Yang berikut adalah gambar ilustrasi pada air masuk ke pemukiman. Next. Untuk dampak yang terjadi pada banjir ROB ini, yang pertama menimbulkan kerugian material, merusak bangunan, menyebabkan lingkungan menjadi kotor, menyebarnya bibit penyakit, mengganggu lalu lintas, dan kelangkaan air bersih dan sanitasi. Next. Penanganan banjir ROB yang pertama yang berasal dari pemerintah, biasanya itu akan membatasi aliran masuk ROB ke daerah daratan, membuat tampungan sementara air dari daratan yang seharusnya terbuang ke hilir, memompa air yang tertampung pada daerah hilir secara periodik, memperbesar kapasitas sungai dan drainase. Next. Untuk pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah, itu untuk Kota Pekalongan diantaranya adalah membuat tanggul pemisah wilayah daratan dan tambak, membuat long storage atau saluran gendong sejajar dengan tanggul pemisah pada ROB ini, pengandaan pompa dan rumah pompa untuk membuat air yang tertampung dalam long storage secara periodik, membuat tanggul sungai atau meninggikan parapet sungai yang masih kurang tinggi, melakukan normalisasi sungai semut, Merikan, Trayatebang, Pakuncen, Pesanggerahan, Meduri, dan Bremi,
Yang terakhir itu ada membuat kolektor drain pada beberapa lokasi yang memerlukan pengadaan pompa bila dilakukan agar dapat membuat air yang ditampung dalam kolektor drain ke sungai atau laut. Next. Yang ini adalah gambar situasi sistem untuk penanggulangan banjir dan ROB di Pekalongan. Terdapat ada 5 wilayah. Itu dengan beberapa sesi atau beberapa pembagian wilayah terdiri dari dengan tanggul rob ini totalnya 7.997 yang terdiri dari sesi 1 itu panjangnya 2.868 meter, sesi 2 di panjang 2.231 meter, sesi 3 berada di panjang 586 meter, dan sesi 4 itu 2.312 yang terdiri dari 1.824 meter di dalam kota dan 488 di kabupaten. Dengan tanggul rob total panjangnya masih sama tanggul robnya. Next. Ini udah masuk ke kesimpulan. Untuk menyelesaikan masalah banjir dan ROB di wilayah Pekalongan diperlukan pendekatan yang terintegrasi yang melibatkan berbagai upaya rekayasa teknis seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, sistem drainase dan pompa, perbaikan infrastruktur sungai atau pantai, penghentian penggunaan air tanah yang secara berlebihan, serta pengelolaan sampah dan penanaman mangrove. Partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi antara berbagai pihak pemerintah sangat penting untuk memastikan keberhasilan penanganan banjirop ini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada rekan-rekan yang ingin memberi pertanyaan atau kritik sarannya, kami persilakan. Izin bertanya Ningci. Iya, ada. Maaf sebelumnya, kalau saya salah juga tolong dikoreksi. Bukannya materi tugas untuk pertemuan 15 ini tentang penurunan tanah atau longsor, kok kelompok kalian malah bahas penanganan banjir? Bagaimana? Tolong dijelaskan atau konfirmasinya. Oke deh.
Izin menjawab, Pak. Tadi pertanyaan Della kena dari tugasnya yang disuruh itu kan karena longsor ya, bukan banjir. Benar, betul apa salah, Del? Iya, Kak. Kalau dilihat dari tugasnya sendiri itu longsor atau penurunan tanah. Jadi kalau menurut kami banjir rob itu termasuk penurunan tanah, sehingga air yang seharusnya tanah yang lebih tinggi daripada air laut itu tidak akan menghalangi air laut masuk ke permukiman. Sedangkan karena adanya terjadi banjir rob, kejadian tanah rob ini akibatnya elevasi tanahnya itu turun, sehingga air laut itu masuk ke permukiman warga dan mengakibatkan banjir. Mungkin dari tugasnya soalnya kayak gitu, bisa antara longsor atau penurunan tanah gitu. Mungkin bagaimana, bisa diterima atau ada sanggahan lain? Tapi menurut saya di BPT kelompok kalian lebih spesifik membahas banjir, dampak banjir, karakteristik banjir, tidak spesifik membahas tentang penurunan tanah tersebut. Oke, mungkin saya tekan aja lagi ya biar tidak terlalu panjang ya. Jadi pada intinya betul ya, masih belum terlalu banyak pembahasan. Kalau memang bahas penurunan tanahnya harusnya fokus lebih banyak itu ke arah sana pembahasan. Tapi memang fokusnya masih belum nampak terkait dengan adanya penurunan tanah yang nantinya bisa mengakibatkan terjadinya banjir rob tadi itu. Jadi silakan nanti diperbaiki saja ya dari kelompok 1 ya. Bapak. Itu saja mungkin ya. Ada pertanyaan lagi atau tanggapan enggak? Ada yang lain yang mungkin terlewat? Kalau tidak ada, silakan ditutup saja berarti dari kelompok 1. Baiklah, itulah dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan dengannya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dan dimatikan lagi ya. Semangat sekali orang-orang. Oh, dari tadi saya saja yang hidup kameranya. Hidup kamera. Oke, kalau gitu mungkin sekian saja ya. Secara umum sebenarnya jadi kita bisa melihat sebenarnya dari beberapa kajian, dan meskipun tadi masih tanda tanya kajiannya apakah memang kalian hanya mengutip dari satu artikel atau tidak, masih belum jelas. Setidaknya ada gambaran berkaitan dengan kejadian longsor umumnya ya. Tadi sudah ada kajian di beberapa kota kabupaten yang berbeda di Sumatera Barat, dan ada beberapa metode yang berbeda juga ya. Tadi ada yang indikatornya itu hanya dari curah hujan dan dari pergerakan tanah, di mana tadi dinyatakan pergerakan tanahnya itu
berdasarkan data dari BPBD ya. Berarti kan ada titik-titik longsoran, ada titik pergerakan tanah. Ada juga tadi yang menambahkan juga data guna lahan dan lain sebagainya di beberapa parameter. Jadi pada dasarnya dalam kajian yang dibahas ini sebagian besar itu lebih ke prediction dan penggunaan data-data spasial ya, dan menggabungkan data-data pengukuran langsung di lapangan. Dan masih ada beberapa kekurangan dan saya harap nanti bisa disempurnakan lagi dari artikelnya ya. Tolong dibuat dalam artikel, sudah saya berikan template-nya, di-upload sebelum selesai masa pengumpulannya ya, tolong nanti diperhatikan. Dan juga silakan dilengkapi kehadirannya. Semua tugas mandiri sudah saya koreksi, harusnya sudah terkirim, sudah diupdate di kehadiran juga. Jadi kalau masih ada yang kurang, tolong dilihat total kehadiran sampai dengan pertemuan ke-15 ya. Kalau kurang dari 75% nanti akan tidak bisa diizinkan untuk ujian akhir nanti. Tolong segera dilengkapi sebelum hari Jumat berarti semuanya. Itu saja, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Maaf Pak, kalau di luar konteks, kalau untuk matkul mikrobiologi, kapan lagi ya Pak jadwal untuk presentasinya Pak? Terserah, silakan ditentukan saja kelompok yang belum presentasi. Baik Pak. Asal tidak di jam sholat atau istirahat, itu saja. Kalau ujian mikro dimulai dari mana materinya, Pak? Dari mana-mana. Pelajari aja semua dari awal sampai akhir ya. Banyak Pak, slide-nya Pak. Dipelajari semuanya Pak, cuma yang lebih difokuskan. Soalnya bukan hafalan mati kok. Masya Allah. Masya Allah, bukan hafalan mati soalnya. Iya Pak. Selama mengikuti harus aman. Cuma udah beradu semuanya Pak. Ya pasti. Kalau enggak kuliah namanya. Ada lagi? Tidak Pak. Oke, kalau gitu kita tutup saja ya pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa nanti di hari Jumat berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak, boleh satu lagi Pak? Jadi kayak anak-anak kalian. Udah pulang. Terakhir Pak, terakhir penting Pak. Kenapa? Pengumuman untuk yang nggak ikut ujiannya Pak, nggak ada ya Pak, ujian semua ya Pak? Nggak ada kalau dari presentasinya. Jelek semua gitu. Baiklah Pak, makasih Pak. Ya. Oh.